Ya, drama-dramanya Tile. Nah, Ya, ini Tile dan MP ya, karena mereka sangat membenci Edis ya. Lalu mereka mencari satu tema-tema brainwashing ya kepada netizen tentang Yesus punya Tuhan dan Yesus bukan hamba Tuhan. Nah, Agatal ya eh, mau ya bekerja sama dengan mereka, maka dia dengan sengaja mengundang Edis ya untuk menyatakan ini, dan dia framing di netizen bahwa Edis itu SSY ya setelah Edis turun ya. Kemudian dia dibantu tentunya sama teman-teman lainnya, Tante Ija, untuk mendukung rencana besar mereka ini ya teman-teman ya. Nah, di sini saya menilai ya, seorang apologet berani mengaku memberikan statement yang berbeda ya, yang tidak sama. Ya, menurut saya ini menghina kekristenan dan menghina apologetikal ya. Maka orang seperti ini harus kita buang ya. Manusia yang tidak jujur seperti ini harus kita buang. Lalu bagaimana mereka bisa kuat? Saya melihatnya mereka memanfaatkan spender-spender yang baik hati ya, yang tidak menguasai, tidak terlalu menguasai tentang doktrin-doktrin ya, yang misalnya spender yang fanatik yang mengatakan Yesus itu Tuhan ya. Mereka melakukan permainan kata-kata kepada spender-spender ini, Bang PG ya. Jadi ini perlu kita berantas ya, karena di dalam Kristen itu tidak ada kebohongan-kebohongan, drama-drama ya. Itu tidak berlaku di dalam apologetika kekristenan ya. Jadi netizen semua, kalian itu harus cerdas ya. Kita harus konsisten dengan kebenaran ya, kejujuran dan kecerdasan ya. Cerdas artinya apa? Cerdas artinya memahami ya Alkitab yang dengan sebenarnya ya. Artinya kau belajar, kau Agatal ya. Kau sebenarnya sudah tahu ketika pertama kau bilang Yesus punya Tuhan, Yesus adalah hamba Tuhan, Yesus punya Bapa di surga, kau tahu sebenarnya. Tetapi demi uang, demi rasa irimu kepada Edis ya, kau bersekutu dengan iblis ya, dengan kebohongan. Itu aja Bang PG dari saya ya, supaya kita semua ini bisa mewaspadai ya manusia-manusia apologet busuk yang ada di dalam kekristenan ini, yang tidak seberapa lagi ya. Tinggal beberapa orang yang harus bertobat ya. Di dalam kekristenan kita tidak perlu menghakimi, menghukum, tapi kalian bertobat. Tapi kalau kalian tidak bertobat, kalian akan menerima ganjarannya. Demikian, lanjut Bang PG. oke Bang Gio, silakan. Apa yang mau disampaikan? PG lagi di Nusa Dua gua. Nusa Dua. Ya, lagi keliling ini. Nggak ke Atlas Bang, nggak ke Atlas. Lagi ini. Lihat bule dulu, lihat bule. Lihat bule, nggak ke Atlas, nggak ke Atlas. Lokal kita mainnya bule lah. Anjay, lokal lah. Boleh nggak tuh? Anjay. Enggak, tapi kan betul tadi sebenarnya dalangnya itu saya bilang Tile. Karena satu gini, tadi kan narasi yang mengatakan bahwa ya, Edis SSY problemnya blunder buat si RK. Itu teman itu meninggalkan dia spender itu karena dibilang-bilang SSY gitu. Kenapa dibilang SSY? Karena kawan dia SSY, orang SSY aja nggak ngaku bilang Edis itu bukan SSY. Orang SSY sendiri teman itu bilang si Edis bukan SSY ya, karena Edis masih ngakui Yesus Tuhan. Betul. Gitu. Bahkan semua narasi si Edis ya, dia bilang dia bukan SSY, orang SSY aja nggak ngaku kalau itu si Edis itu SSY, mana ada SSY ngaku Yesus Tuhan.
kan Yahweh Yahweh aja kan, mereka hanya nyebut Yahweh Yahweh aja kalau saya gitu. Nah, karena dia bela si Edis, karena dari pendukung-pendukung CRK di grup WA gitu, dia sendiri dibilang saya makin ngamuk, langsung di unfollow si RK. Saya nggak dapat apa-apa sekarang. Dan saya butuh data, tadi saya bilang butuh data bahwa tentang yang si RK yang bilang apa, yang kena bilang waktu perempuan itu loh, yang ngaku-ngaku hamil dan sebagainya. Nah itu yang dia ternyata kan tipu-tipu aja supaya dapat duit gitu ya kan. Saya juga mikir, buset 30 juta, enak juga tuh pikir, pesan aplikasi hijau amoy semua tuh kan, aplikasi hijau warga sekitar itu loh. Amoy semua. Bisa 30 juta. Micet. Nah, Itu aplikasi warga sekitar. Sampai Aplikasi warga sekitar PG, jangan sebut nama, sebut brand lah. Nah, itu. jelas ya. Nanti kita dibilangnya nanti nggak jelas komal kita. Iya, yang jelas-jelas ya. Biar nyampe ke hubungannya sampai ke otaknya ya kan. Iya. Nah itu sih tadi saya pengen tanya, itu berarti kayak Aisyah ya, nanti kirim ke dia deh. Cuma memang disuruh skip siapa ID-nya. Cuman ya dampaknya cukup besar ya, tinggal jangankan dia, B2 juga ditinggal, diblok malah si B2. Diblokir B2, jadi makin stres dia. Paling kan ngarapin siapa? Ya itu aja kan. Kalau lihat lagi kan, sorry saya sebut nama Inhok, yang diomelin di YouTube si B2 yang dia melawan si RBN. Abis diomelin kan si B2, selesai kalau dalam hati aku. Live lah 8 jam tuh dapatkan cuma 1 paus. Logika 8 jam dapat 1 paus, cuma dapat 140.000. Gila. Mending lu kerja bangunan dapat 300.000. Ya, tapi nggak susah juga ya. Nungguin hoax aja dia 8 jam. Iya, nungguin hoax. Iya, ngarap-ngarapin Mika kan nggak mungkin kan, banyak banget lubang ditutupin. Pertanyaannya tuh kenapa di Komal Ion nggak ada inhok masuk sekarang? Iya, kok nggak pernah masuk lagi dia ya? Dulu kan sering masuk tuh, sekali. Enggak, minimal dia Sekar Tobias. Nah, yang lain nggak perlu Ya. Sekar, Tobias aja. Ya, lumayan paus lah. Oh, karena Ion Protestan. Itu ada yang typingnya, ada yang typingnya. Bukan, kalau Ion kalau saya lihat kan, dia lawan-lawan si B2 terus sekarang kan. Saya melihat si Ion, walaupun memang tidak terlalu keras kepada si Tobi dan sebagainya, karena sering Pak Tobi naik ke Ion ya. Tapi dia berani mengkoreksi si Agatha gitu, pagi-pagi sebagainya gitu. Cuman ya saya bilang ya masih Reda lah yang berani barbar. Siapa lagi kalau kalian ini? Betul. Hobi aja. Siapa lagi kalian? Ya siapa lagi? Orang ngakak-ngakak. Begini Bang Joel, Pak Tobias itu Bang Joel, Pak Tobias itu sering ngasih paus juga tuh ke Rombion. Jadi ya dia mungkin ya apalah nggak berani tegas di depan Pak Tobias. Saya lihat itu beberapa paus itu waktu di room Ion, dan Bang Ion itu membuat VT mengucapkan terima kasih gitu loh Bang ini. Tapi saya bukan mencurigai ya, tetapi kalau ya mungkin kalau saya juga dikasih paus bisa saja ya. Kalau saya orangnya apa ya sedang membutuhkan, ya saya pun butuh gitu loh. Kalau Kak Reda kan nggak butuh paus. Tapi gini, Kak, sorry saya potong. Tapi Pak Ion, dia tetap bahas si Agatha, apalagi yang debat sama si Romo, dia dibahas. Tetap dibahas gitu. Memang mungkin momennya pas Pak Tobias ada,
dia nggak bahas. Tapi kan nggak mungkin juga. Dia kan bisa aja pakai akun lain Pak si Papi. Bisa aja. Berani nggak ngambil resiko tinggal? Ya habis itu kesalahan sendiri lah. Kalau nggak mau bahas nggak usah bahas sekalian. Tapi poinnya gini, saya ngelihat Pak Ion berani bongkar, bahas terus kok ya. Gini, maksudnya Ya, bagus. mengenai Bang Tobias. Tobiasnya, kalau ke yang lainnya dia memang tegas sama kita. Tapi maksudnya kan kayak Bang Joel bilang tadi, hanya room Kak Reda ya yang berani, yang tidak takut sama spender ya. Ataupun Bang Edis tidak takut sama spender gitu loh, Bang Joel. Ya, itu saya sakuin. Satu-satunya yang misalnya di luar apologet, ya Kareda sama tim lah. Apalagi si Romo kok, Romo PG ini kan mulutnya kemana-mana gitu kan. Siapa yang mau ngasihin saya, Pak? Siapa yang mau memberkati seorang PG yang mulutnya jahanam kayak begini ya kan? Yang nggak pakai modus offlinean pelayanan, gua nggak pakai. Kalau gua mau cari duit, mending gua drama istilahnya jadi siapa? Si ini yang kemarin deketin si ini Yuli siapa? Ini yang Sulawesi siapa? Dirman, si Dirman. Terus sama satu lagi tuh yang diributin sama si siapa ini? Si yang ini? Yang ini siapa Kak? Yang Kakak ledekin tuh Kak? Sisi feminim. Ada tuh yang laki-laki juga yang diributin masalah duit. Ada. Apa? Ada. Ya rada-rada bencong-bencong itu. Mending dapat duit kayak begitu. Kalaupun PG Silau Gip, mending kujilat pantatnya si siapa Inhok tuh, ya kan? Kalau mau tajir dari dulu gue mau tajir ya kan. Kalau mau bicara, kalau mau otak muter. Nah, gini teman-teman, ini kata netizen ya, saya juga percaya ya. Mereka ini MP, Tile sama Agatal melaporkan kepada spender-spender bahwa Yesus menyebut hamba. Dia terindikasi SSE. Begitu teman-teman ya. Laporan para penipu-penipu ini ya. Makanya dari dulu saya bilang ya, mereka ini hanya mencari kelemahan-kelemahan ya, memotong-motong, memenggal-menggal ya, mengedit-edit video untuk menjatuhkan ya. Jadi itu yang dilaporkan mereka kepada spender-spender yang tidak punya waktu 24 jam untuk di TikTok gitu loh. Makanya Pak Tobias itu sangat yakin dengan mereka gitu loh. Apalagi dengan drama apa tangisan ya, kesedihan ya, dipersekusi Elia Miron, para atlet ya. Maka jatuh hatilah seorang ya spender kepada wanita jahanam ini. Lanjut. Banyak kali ya kan dramanya kan. Banyak kali dramanya sesuai tema aja. Makanya kalau kalian tanya kenapa tema saya kayak gini ya nggak terima, saya bilang kontol-kontol naik. Naik. Mau dari kubu manapun. Biar ku bangsatin mama moyang kalian. Ya. Simple kan? Kalau kalian beropini di mana penggalangannya Edis itu cuma omon-omon aja karena Edis ada di Amerika, oh salah besar. Surat kuasa bisa bergerak. Iya. Dan tidak butuh waktu lama gitu loh. Gak butuh 8 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah seperti pengumpulan donasi rumah dengan budget besar. Edis pun menyatakan puluhan juta anggarannya untuk membuat LP ini. Dah, simpel. Saya pun sempat taruhan nih sama Yepta ini, sama Bang Yepta ini. Di minggu keberapa dihitung dari hari ini. Bang Yepta megangnya minggu ke-8, saya megang minggu ke-5. Saya yakin Viti tentang laporan tersebut sudah beredar. Durasi di bawah 2 bulan. Iya. Sama Borbor juga tuh. Borbor bulan minggu ke-5 dia bilang tadi.
Akun-akun nggak jelas mau giring katanya omon-omon si Edis katanya. Karena Edis posisinya di Amerika. Ih, nggak mikir kali ya kan? Bisa surat kuasa. Nggak perlu Edis turun ke Indo. Ya nggak tahu kalau Edi sudah buka donasi plak 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 sebentar kok itu kalau masalah dana. Abang percaya nggak usah sekelas Edis. Sekelas saya kalau mau bandel ya kan, asal kuat kuping daun telinga aja sama tebel muka ya kan, seminggu saya bisa cari 30 juta. Percaya nggak Bang? Iya. Gua aja tadi share langsung ke yang itu yang spendernya RK yang kuat tuh dia bisa aja langsung join. Gua yakin langsung masuk. Tanpa drama-drama gua mau offline ya kan, pembaptisan orang nggak perlu, nggak kepake rumus begituan sama gua kasih tahu. Seminggu 30 juta bisa gua cari. PG. Bang Jo ikut aja taruhan nih, gimana nih, berani nggak Bang Jo nih? Jangan bang, kebanyakan orang. Minggu keberapa Bang Jo? Rokok 3 bungkus Bang taruhannya Bang. Sepele kali 3 bungkus. Ini Bang, iseng-iseng. Aku kan minggu kelima, terhitungnya dari minggu ini nih. Minggu pertama, minggu kedua. Jadi 5 minggu ke depan, aku pastikan akan ada VT tentang LP-nya Edis, pergerakannya Edis melangkah. Kalau Bang Yefta ini minggu ke-8, kalau Borbor minggu ke-6 katanya. Minggu ke-6 ya. Nah. Saya samalah sama PG minggu ke-5. Nah, minggu ke-5. Sama Bang, nggak bisa sama. Siap-siap aja Bang Yefta, ya kan? Tapi saya bilang musiknya. Ini pasti jadi karena Edis realisasi lah Bang, orang rumah aja terrealisasi kok. Edis bilang Desember ya Desember kalau masalah rumah. Jangan jengkalkan poin-poin gitu loh, karena action dari Edis memang pernah terbukti. Nah kalau mereka 3 hari 3 kali 24 jam bareskrim untuk masalah herder ya kan, 2 minggu daki kontol gua nih ya kan, lu isap ya kan, gua kencingin mamak boyang lu ya kan. Katanya lu tahu alamatnya PG, udah tahu mukanya PG, kenapa nggak action? Hah? Kenapa? Kepapar, nanti orang yang lu utus bakal lihat KTP gua ya kan, kartu keluarga gua, simple kan? Jangan drama-drama anjing tai babi yang kalian pakai. Monyet, gua kasih tahu, gua tantang dunia. Lama kali ya, monyet. Iya loh. Kalau 2 minggu ini katanya akan ada reaksi, entah itu surat kedua, surat ketiga, katanya siap-siap aja ya. Francisca Reda surat ketiga comot nih. Gua kasih tahu sama lu ya, ada Bu Sopi di bawah kan, ada Bu Sopi kan. Sampai Francisca ini sampai dia nginep ya kan di dalam bui, di dalam sel ya kan, kulep kupotong kontol lu. Kalian rekam ini ucapan saya, kupotong kontolku sambil live. Ada duit mereka ya? Ada duit mereka enggak? Orang Amerika Bang. Adalah mandi aja itu kok. Apa? Ya. Mandi di pom bensin. Jelas gak ada duit lah Bang. Aduh. Pagi dari dibilang PG di Jakarta Barat, buruan lu kabur PG ke rumah Agatha, ke apartemennya. PG katanya Islam. Mau PG udah janda. Iya, nanti kalau saya digeruduk kan data saya keluar semua. Ya kan? Action dong, action, jangan omong kosong, ya. Tuh anak aja itu mah. Biar kelihatan keren gitu loh Bang. Ya bukan gitu Bang. Daki selangkang nih ya kan, ku peper ke muka mama kandung kau ya kan, kalau bilang biar kelihatan keren. Iya loh, ku tantang. Nanti apa drama Jakarta Barat kan luas ini dong. Kau nggak ku kencingin mulut bapak kau, yang ngempanin kau sampai besar. Ku kencingin muka bapak kau. Kalau bapak kau sudah mati ya kan,
Ya, ku kencingin makamnya. Mana actionnya? Mana actionnya? Hah? Mana actionnya? Atau perlu gantian nih? Kubongkar rata semua, hah? Mau? Berat juga nih musuhnya dari Amerika nih. Yalah, yakin kita sama US. Yakin kita Iyalah. sama US. Iya. Yakin nih. Negara superpower lawan Konoha gimana? Yang PG enggak nih. imbang dong. Kalah PG kayaknya nih. PG cuman minjem duit sama cewek-cewek 30.000. Aduh. Iya. Itu pun yang ngasih sama gua kalau 30.000 itu orang miskin, orang gembel, gua kasih tahu ya. Ini ku sampaikan sama kalian ya kan. Francisca aja nggak ada angin, nggak ada hujannya, ada Francisca depan gua nih. Mau ngasih gua aja, gua nggak minta sama Francisca ini, ya kan? Gua nggak pernah minta sama Francisca ini. Apa balasannya dia? Hah? Kenapa dek? Sedikit ya dek? $50 ada nomor rekening, beda-beda semua nama. Ya? Bang, beda kelas. Lu yakin PG ini Nasution? Hah? Pakai data dong, keluarkan dukcapilnya. Simple. Jangan ngomong-ngomong tai babi. Simple kan? Ku tantang dunia. Jangan ngomong kosong. Sesuai fakta. Katanya kau udah bongkar di TikTok. Ku tes kau ngebongkar. Ayo. Gas. Bang, Kontol jangan digedein. Nasution. Nasution. Loh, Nasution aku dibilang ya. masih ditongak. Sipit kadrun lah si ini kadrun ya, tai kucing Bukannya lah. dong, Teperin ke muka mama kau yang lahirin kau anjing. Kau dengar baik-baik. Ku tantang. Aib kamu orang aja ada di aku kok. Ya, ku kasih tahu ya kan, jangan drama-drama kalau lu punya laki, ya kan. Jangan sosok iye kalau lu ditinggal bini. Ada datanya semua di gua. Mau gua bar, hah? Muka lu lihat dari burik ya kan? Jamet. Hah? Pepek daki. Sok-sok iye pula. Oh anak tampang ya kan. Muka kau tuh muka-muka transmigran ya kan. Leluhur kau tuh apa ya kan? Basi drama-drama kamu orang itu. Potong babi lagi nih, nampaknya nih ganti Nasution nih Bang PG. Dipanggil nih hula-hula nih, dipanggil hula-hula. Kangen mereka itu dengan sabda gue. Bonanyari. Kangen anak-anak monyet itu. Anak-anak monyet tuh, ya kan anak-anak kampang. Tahu kampang nggak kau pilat? Tahu pilat nggak? Hah? Bujang Inam. Ngentot doang lu bisanya. Cuma ngentot bini orang doang lu orang bisa. Ya? Bangga lu macarin bini orang, hah? Hah? Ngaku-ngaku janda, istilahnya pada lakinya itu istilahnya bandar slot ya, admin slot, kontol, gua bar, bongkar semuanya, Semua tunggu otak gua lagi nyot. udah dubur. Ini baru kisi-kisi doang nih. Bangkit kau dari liang kubur, ku gas kau. Ku
Ku diam, ku ngunyah, ngerti nggak? Ku ngunyah, ku makan cemilan di komalnya Kak Reda tuh, ya. Lemah, lawan lemah ya kan? Ngapain ngelawan hantu? Ngelawan manusia nggak jelas, statement nggak jelas, ya kan? Tanjung Duren Barat, ya kan? Selipi Barat. Cari dong, pakai duit, jangan pakai buku kontol, ya, jangan pakai jemput kontol, nyari orang, ya. Gua mau lihat taji kamu orang itu kayak apa, taji lu orang itu kayak apa. Kalau 2 minggu ini coba aku prediksikan cuma layangan surat doang nih, Kak Francisca. Ingat, Kak Francisca sampai tidur di bui, ku potong kontol Kak. Sambil live ku potong kontol. Petamburan markas FPI juga di barat ya kayaknya ya. Di barat juga. Luas barat ini Pak, luas. Cengkareng pun barat masih. Iya. Petojo pun barat masih. Iya, aku di tengah-tengahnya FPI loh ini. Barat ini itu yang tai anjing kontol lah. Nanti nih ya, kalau udah pakai jeda waktu, oh PG-nya udah ngegeser gaya-gayanya MP ya kan. PG-nya udah di Jogja. PG-nya suruh mama bapak kamu orang ya kan, duduk jongkok ya kan, ku kencingin muka ya. Kasih tahu ya. Keterlaluan fitnahnya, suka pinjam 30.000. 500.000 aja Kak Francisca ini, ku bukti transfernya mana Kak? Ku bilang gitu. Apa kata Francisca ini? Hah? Kenapa Dek? Ya karena bukan rekeningku. Aku transaksi dari zaman batu juga gak bakal mungkin pakai transaksi pakai rekeningku. Boro-boro aja berani Jam pakai 1 lu mau siapa transfer boro. gua, jam 2 beda lagi rekeningnya. Zaman batu emangnya sudah ada itu ya? Nomor Asal rekening. ngomongnya cyber. Oh iya iya. Iya. Bor-bor aja berani Emangnya satu kalau stop 500.000 emangnya ya, kalau PG dikasih ya. uang Dikit ya, sama Dek. Untega, Kenapa? kok mereka Mungkin kepanasan? iya loh, karena Kak Francisca ini merasa mau ngasih bukti transfer, takut sedikit ada yang lebih memberkati Peggy. Padahal gua nggak pernah minta loh. Kenapa rupanya? Udah Kok bilang, mereka- istilah. kok Bener panas? apa enggak Kak? Apa yang ku sampaikan? Ada ku minta momen itu. Enggak. Hah? Om PG mau makan pizza enggak gitu? Malah gua yang ditawarin. Gua kasih tahu sama lu ya. Nggak perlu gua jual-jual agama. Ya. Nggak perlu hidup gua pakai drama-drama. Ya. Jual agama. Nggak perlu. Yang selesai juga loh lah ya. Iya. Ini datang si Tante Ijah sama si apa? Bayar tuh 30.000, 30.000, 30.000. Itu aja kok di. Orang Sombong PG amat hidup. loh. Ya dibilang begitu. 30.000 drama-drama tolol ya kan. Drama pepet. Pulangnya dipakainya kan mana pakai ke gua. Tunjuk nomor rekeningnya, tunjuk dananya, tunjuk apa? Ini katanya. Nah, kenapa rupanya kalau 30.000? Masalah buat lo. Kalau VV-nya si Tante Ija kita bayar $30.000 boleh nggak? Rugi lah. Tapi Enggak. habis itu kita kasih sama ini, kita kasih sama Aku enggak. singa. Boleh, tapi dimasukkan racun, dimasukkan kayak Iya. babi. Tante Ija. Si cyber penyusup dari mana dibilangnya istilahnya itu dari Malaysia apa? Iya dari Kapan Malaysia. dia ke Malaysia?
si Katanya cyber aku dibayar kadrun. sama Islam Malaysia untuk menyusup di kekristenan Indonesia. Memang anjing. Si cyber, iya. Memang anjing biadab memang. Jauh kali dramanya. Memang mulut-mulut lonte memang anjing. Udah ngamuk cyber, udah ngamuk cyber, ngamuk cyber. Makanya bibirnya itu meletot-meletot, menceng sana, menceng kiri. Aduh, atas bawah, menceng itu krepeknya itu. Beneran. Gas. Enggak, jangan-jangan cyber ini ya anak hasil hubungan gelapnya di Malaysia dulu, makanya dia tahu. Oh Itu iya loh. juga ya Ber, betul Ber, betul Ber. Kok berani dia ngomong gitu Ber? Iya, kurang ajar sekali mulutnya itu. Ya. Dia itu biasanya pengaruh tidak ngocop, makanya itu apa nyerocos. Ngapain juga, ya, Enggak. ngapain juga keislaman Malaysia. Ngutus-ngutus orang iniin ke Indonesia ini ngapain anjir? Pertanyaan itu nggak logis gitu loh. Nggak masuk. Iya, aduh. Gak ada mau diomongin. Duluan mulut bicara baru otak bekerja itu. Semua dibilangin. Buat makan rendang Bang PG. Rapper sarkas nih kalau dia ada pipinya ketawa aja. PG ini bukan bujangan belum pernah menikah. Gue pernah menikah, ya kan? Dan saat ini gue sendiri, ya kan? Simple. Kau pula Dua mau marga drama-drama Om PG. Pepe. Nanti Harga dibilang panjaitan bang, nanti satu. dibilang, oh si PG itu cerai katanya, Jina katanya ini lagi bang. Iya, nanti. Justru bintang, ya, mau secantik apapun kalau bini orang, ya kan, ku campakkan wanita itu, ya kan, kerawa, ku buang. Nggak usah geser dulu Tapi bintang. Kalau masalah istilahnya woi. mau cerai hidup orang nikah lagi tuh haram tuh nggak usah. Kita bukan mulut suci bintang, ya. Membaikkan Woi, ke arah sana. ngomong-ngomong, woi, Kalau mati ngomong-ngomong, karena woi, ajal ngomong-ngomong, baru woi. sah ini itu tuh ngerti Lepas lah. aja. Woi, ngomong-ngomong, woi, Bang PG ini laki-laki setia, woi. Laki-laki setia, woi, garagol. Garogol, garogol. Ada cewek-cewek yang mau. Bang PG ini laki-laki setia. Setialah. Sok-sok iya pula, ya kan. Cak cicu kembang mekar pula, ya kan. Mohon maaf ya, woi. Mohon maaf ya Bang PG ya. Biar gua bukain aja Bang PG, biar gua bukain. Istrinya sudah bersama dengan bapak. Dah. Jadi yang mau sama Bang PG harus jelas-jelas, jangan cerai hidup. Harus cerai mati. Baru cocok sama Campakan, bangku. ya. Jadi jangan bangga kalau lu dapetin istilahnya, mohon maaf nih, ya kan, drama-drama tolol, ya kan, bini orang, ya, laki masih hidup, ya. Gua campakkan wanita kayak gitu. Foto lakinya pun ada di gua. Kunci, udah dilihat terkunci, dikunci gitu. Aduh Tuhan. Anaknya Bom juga di Trisakti Jakarta Barat PG ya. Barat juga itu. Itu Citraland Barat, Pak. Citraland itu Barat. Citraland, tahu kan? Ciputra Mall. Tahu Barat. lah. Iya, barat. Iya. Petojo Barat. Cari. Ya. Aduh, yang 3 kali 24 jam itu ya. Aduh, siantar pula yang dibawa-bawa, ya kan. Tanya bintang kalau soal itu, tanya bintang kalau kayak gitu. Tanya bintang kalau soal 3 kali 24 jam tuh sekarang udah lewat belum 3 kali 24 Udah jam? lewat, Cok. Udah lewat loh, jauh. Aku males ngungkit-ngungkit hal-hal nyampah gitu. Simpang Limun juga Jakarta Barat tuh PG. Simpang Liu.
Ada yang besar itu kalau kalau deket Selipi itu rumah makan Padang Simpang Raya, Bang. Salah sih Iya. di Medan. Ya Simpang Limun ya itu di Medan, nggak bakal mungkin juga di Barat. Jakarta Barat ya kan, Simpang Limun Jakarta Barat mana? Jalan aja nggak ada loh. Di Jakarta Barat ini yang jalan Medan Utara tuh nggak ada. Jakarta Barat. Iya. Kalau hidup masih drama-drama jual agama udahlah ya. Mending kau main tai aja ya kan. Ngunyah tai aja mulut kau tuh ya kan. Dah, simple. Itu aja dari aku. Cyber loh, udah ngalahin ini loh, cyber. Dari Malaysia langsung lu diutus. Apalah isi otaknya. Iya. Itu dari yang keluar dari mulutnya si lonte, mulut atas bawah miring itu. Ngajar itu. Sejak kapan aku ada hubungan sama orang Malaysia ya? Memang anjing betina memang. Tapi identiknya kan kelapa sawit kalau di Malai. Bener gak sih? Indonesia ini kan kelapa sawit kalau di Malaysia. Kerja di mana di sawit, di mana di Malaysia. Si cyber aja, jangankan ngangkatin sawit ya kan. Ngangkatin beras 20 kilo aja males dia. Nenteng-nenteng beras 20 kilo, jangan kan nenteng kelapa sawit. PG mungkin begini ya, dia ingat waktu dia sebelum sama Rudiansa, si Agatal itu udah pernah berhubungan sama Marga Nasution ya, makanya ya kau itu lahir dari Itu nya gitu loh. terus poin ininya Panjaitan Isnayat kayak gimana? PG di Paroki Lampung itu kayak gimana, Bintang? Apa itu kisah itu? Aduh. Si Agatal bilang saya dibayar sama Bang Edis. Ya, bahasa-bahasa para perlontean. Iya. Luar biasa mulut fitnah-fitnah dari mulut lonte itu. Gila ya. Otaknya separuh, Bang. IQ 78. Maklumlah, makanya pekerjaannya lonte. Dia hanya tahu melonte. Ya, memuaskan para pelanggan Sunda, pelanggan Yaman, pelanggan Arab, pelanggan Batak. Ya itu yang dia tahu loh, Bang. Iya, isu-isunya katanya surat kedua nih. Rada Cak Cicu juga nih, Kak. Surat kedua katanya, Kak. Entah hari Senin, entah hari apa, Kak Francisca. Soalnya kalau sampai surat ketiga langsung comot. Gara-gara Winet. Comot. Mengabaikan surat, comot. Ya kan? Gampang itu comot kalian. Jangankan surat kedua, gue kirim surat sama PG 10 kali juga nggak dibales-bales.
Iya, iya hai ngana. Jangan-jangan dia dibayar juga sama papi. Iya, dibayar untuk diongkos. Iya dong. Masa masa dia nuduh saya dibayar Edis? Jangan-jangan dia ceritakan pengalamannya sendiri tuh yang sering dibayar. Ya Bang Cyber. Iya. Makanya si Tobias Botak itu bela-belain ya. Karena apa? Karena apemnya Agatal. Itu sebenarnya meskipun salah tetap bener itu. Karena dicekoi sama apemnya Agatal. Mampus kau. Jangan-jangan Bang, yang bawah juga udah dioplas loh itu, biar sempit. Jangan Tina, jangan giring-giring ke sana. Kita herder. Terlepas dari netizen typing ya, yang suka bernarasi. Kalau masalah Tobias ini itu sudut pandang dari netizen lah ya, yang menilai apa karena. Tapi kita tidak boleh mengotori. Kita ngambil poin bijaknya aja. Pembelaan Tobias itu punya dasar apa? Cuma Tobias yang tahu. Intinya gitu aja. Kalau penggiringan dia suka, dia ini sama Agatha enggak. Kalau kita herder, orang-orang inti semua nggak berani ya untuk menarasikan ke poin sana. Kan nggak mungkin juga lah istilahnya RK nggak ada VCS dibilang bintang ada VCS, nggak mungkin, beban bagi bintang. Iya. Bom-bom nggak pernah pamer-pamer titit ya kan, dibilang pamer titit, nggak mungkin lah, nggak bakal mungkin. Herder mau ngadi-ngadi, iya. Gak ada, herder bersih kasus ya. Kalau Bersih. netizen untuk yang typing dia orang mau mengopinikan ke arah mana, teleponan mesra-mesraan, itu terserah yang typing lah, bani-bani typing. Kalau yang nggak pernah ganti nama kayak Bang Jefta, nggak berani dia pasti. Amin nggak berani pasti mengutarakan statement tanpa ada poin dasar. Intinya gitu aja. Kalau kita haram gosip-gosip, fitnah-fitnah itu haram. Ya, kalau mau penggiringan terserah. Kalau misalkan ada orang yang mau penggiringan istilahnya Pak Tobias bertelepon, mensupport, ada tanda kutip itu urusan kalian. Kalau kita nggak mungkin lah. Bom-bom ada VCS-nya ya kan. Oh, jadi beban itu bagi kita. Nggak bisa. Iya. Betul. Jadi jangan pernah berharap istilahnya yang nggak ada kita ada-adain, karena kita memang nggak kayak gitu, ya. Dengan bantahan AI ini itu ya. Kemarin kan si Grateful kan nantang-nantang, ya kan? Coba tunjukkan video saya sesuai dengan yang dinarasikan oleh para herder-herder, para binatang gitu kan. Nah setelah kita tunjukkan, apa Great? Jawabannya Great. Ngocok-ngocok dibilang lagi garut-garut. Aduh. Kayak mana itu tulang Juga loh. Dia bilang AI juga loh. Dia bilang AI juga katanya lagi. Alamak. Udah jelas-jelas itu wajah kau Great. Masa cuman nampilin matanya doang? Kalau menampilin matanya doang semua orang juga bisa. Setelah ditampilkan seluruhnya, itu AI. Aduh. Salah Bang PG. Nggak tahu lah gue. Nengok saudaranya si MP tuh. Datang si MP. Saya difitnah. Saya katanya ngajar istri saya katanya ini. Sekarang tunjukkan istrimu udah nggak samamu sekarang. Kau hidup bersama siapa sekarang di sana? Berani nggak? Kalau kau hidup bersama istrimu sekarang, berarti kami salah. Tapi kalau kau nggak hidup bersama istrimu sekarang, berarti siapa yang salah teman-teman?
MP muka pelawak, betul. Lucu muka SMP-nya. Aduh, lanjut Bang PG, aku mau apa? Kemas-kemas. Ya. Oke, PG. mungkin dari Kak Francisca silakan, atau Bang Yafta silakan Bang. Itu kan bedusnya lanjutan ini yang video MP yang colek-colek tuh ya. Hmm. Yang colek-colek nanti dipanggil juga dong ya. Winnie Ang. Anjir. Kita kan nggak tahu PG kalau bisa dipanggil, kalau kira-kira gitu nggak. Ini siapa yang kamu colek nih? Ditanya gitu kan. Datanglah Winnie Ang. Coba kita tanya Ko Amin ya. Ko Amin. Ko Amin bisa menjawab itu. Mana Ko Amin? Kebentar kah? Bentar lagi. Halo. Ya, Tuh ada tuh. mau konsultasi hukum nih Ko Amin. Kenapa? Mau konsultasi Signalku ini hukum. jelek nih, signalku kenapa? Ya udah deh. Jadi dah. Saya konsultasi obat kuat Pak. Nggak main deh PG nggak main deh. Tukang jamu dong. Ini efeknya sering ke Kalau Ko Amin Itu apa? konsultasi Obat obat kuat, Anda salah room Ko Amin, Anda salah room. Roomnya ke tempatnya MP sono. Iya, promo tisu magic, obat kuat. Salah room lu. Dasar si Yosep ngancam aku Bang. Kan katanya kesenjan obat kuat. room lansia. Kalau lansia butuh itu tisu magic. Tadi si tanya Yosep ngancam aku bintang Bang aja. PG. Ngancam apa sih? Kok kalau ke Yosep segala sekarang? Oh si ini ya, si rapper dia bikin ini kali, Viti kali. Baper jatuh. Yosep, mungkin gara-gara itu kali. Aduh, aku suruh naikin berkas, cuma aduh. Si Yosep. Jackson dong yang kalem ya, kulihat ya, dari grup-grupannya mereka ya, kalau narasi ya, hanya pengajaran murni ya kayaknya ya, kalau Jackson ya, bintang ya. Ya Cyber, Jackson ya. Kalau di Romal DB juga pengajaran ya dia. Hah? Jackson? Bener nggak Cyber? Jackson, kenapa Jackson? Kayaknya dia doang yang datar-datar doang ya soal pengajaran ya. Grup-grupan mereka tuh Jackson doang kan. Di Komal DB malah pengajaran dia. Nggak mau dia gibah-gibah kanan kiri kan. Iya, masih itu sih dia. Masih lumayan lah. Satu masih muda, iya masih ya mengembara lah istilahnya tuh. Nggak ada dia notis-notis memperburuk suasana ataupun apa Jackson. Iya. Dia mikirin debat aja si Jackson itu. Jackson tiap hari pengajaran memang nggak usil sih karakternya, memang kayaknya bukan ranah usil dia.
Bintang, itu kan si Iskariot, dia kan tahu mau dilaporkan ya, dilaporkan sama Bang Edis. Tapi Bang Edis kan pakai surat kuasa ya. Nah, dia bilang itu nggak bisa tuh surat kuasa. Menurut Bang Bintang gimana? Saya memang belum buka apa. Aduh, mereka ngejengkalin karena posisinya Edis di luar loh, Tina. Jadi Iya, tapi mereka membicarakan itu cuma omon-omon doang, penggalangan itu hanya buat nakutin gertak sambel. Tapi kan apa yang dilakukan Edis sudah sampai ke ruang publik pasti kan realita. Akan ada action. Sekarang gini. Semua yang namanya proses hukum ya mau dia Siapa pakai ini? pengacara, Kunci nih. pakai surat Siapa ini? kuasa. Pengacara kita itu adalah wakil dari kita gitu. Jadi kalau dia bilang nggak bisa, berarti dia harus belajar hukum lagi. Itu belajar hukumnya di mana sih tuh orang? Bajingan banget. Ya kan sederhana, bisa menyerahkan kepada kuasa hukum. Itu loh Bintang, walaupun itulah karena dia berkoarnya di US, jadi digiring sama akun gak jelas. Kalau itu cuma omon-omon Edis doang. Tadi aku udah jelaskan. Itu sudah sampai ke ranah publik, ya kan? Itu mempertaruhkan citra Edis juga. Ya, Edis sudah diskusi dengan pihak pengacara. Edis sudah menyatakan juga dengan poin-poinnya. Ada peraturan Kapolri nomor 26 ya, kalau si korban ada di luar negeri ya, dia bisa membuat BAP secara daring online. Dia bisa membuat BAP misalnya mendatangkan penyidiknya ke sana. Tuh. Jelas ya. Jadi nggak ada masalah. Gitu. Yang penting duit. Makanya tadi beliau menggalang dana. Iya. Oke, ini siapa ini yang naik ini? Kerunci, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Halo. Mungkin enggak. Kepincuk dia mungkin. Enggak ada. Iya, sang debater panik itu di komalnya dia. Biarin aja. Katanya mau jual tanah, mau jual rumah tuh untuk perang juga. Biarin aja si Rudi. Iya, itu cocok sekali tuh ya, supaya dengan diberikannya sanksi hukum kepada mereka ini, yang lain itu nggak bisa lagi ya, macam-macam kayak si Agatal ya, si Tante Ija, siapa lagi yang lain itu yang seenaknya memfitnah-fitnah orang ya, yang berbohong demi menjatuhkan orang lain ya. Ya, kalau bisa itu terjadi ya kacaulah dunia ini kan. Itu makanya ada hukum. Nah, kita pasti dukung lah ya supaya ada efek jerah nih sama yang lain. Saya juga bingung kok seenak-enaknya aja sih nuduh-nuduh orang tanpa bukti ya. Memfitnah orang tanpa bukti. Nah, makanya langkah Edis ini sangat tepat dan kita dukung karena sesuai dengan prosedur ya, hukum maupun etika di dalam suatu negara atau suatu komunitas itu teman-teman. Lagi live dia rupanya. Biarin aja si Rudi kak, biarin aja. Jangan dikompor sana kak, nanti salah narasi pula kakak, ya kan? Tidak, ngapain aku ke sana, enggak lah. Jangan. Masih lagi. Dia mau kuat. Contoh kan selama ini ya, mereka seenaknya mengedit-edit ya, video edit mengatakan poligami tanpa
memajangkannya dengan utuh ya, mengatakan Edis di sawah seperti itu ya, mengatakan Edis itu menghina Tritunggal dan sebagainya ya. Nah ini perlu mereka ini dikasih shock terapi ya, dikasih ganjaran terhadap tindakan-tindakan asusila yang dilakukan mereka ya. Jadi mereka itu bukan hanya berlonteria, tapi juga ya setiap perkataannya itu penuh dengan kebohongan ya. Jadi itu yang mau kita habiskan ya sampai ke akar-akarnya itu teman-teman. Tapi saya bingung nih ya, kalau saya melihat tingkah laku mereka ya berbuat seperti seolah-olah mereka ini pernah dididik nggak ya, pernah sekolah nggak ya? Karena di sekolah kita itu diajarkan loh bagaimana kita menjadi warga negara yang baik ya, bagaimana kita mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan alam, ilmu sosial, mempelajari hukum, mempelajari komunikasi yang baik ya. Tapi saya sanksi saya ya lihat mereka ini barbar demikian ya, menghujat orang lain ya, bertindak mau menjatuhkan orang lain. Ini mereka ini pernah sekolah nggak ya Bang PG ya? Makanya kita ini para herderers ini kan bingung ya, kok masih ada manusia-manusia sampah ya, kecoa-kecoa yang berperilaku kecoa seperti ini gitu ya. Kalau orang berpendidikan pasti tidak akan melakukan hal-hal seperti ini loh ya. Setidak-tidaknya ilmu pengetahuan yang didapatnya dari guru itu melekat di benaknya sehingga dia ya tidak mau melakukan hal-hal yang merugikan orang lain gitu loh ya. Belum lagi agama yang diusungnya, dia mengusung kekristenan tetapi kelakuannya anti Kristen, anti hukum Taurat, anti hukum kasih ya. Jadi sebenarnya mereka ini manusia apa binatang ya? Kok bisa terbalik-balik gitu loh. Ada orang yang berpikiran waras itu disebutnya binatang. Tetapi ada orang yang berperilaku cabul, mengambil hak orang, menipu, kemudian berniat jahat, ya pelaku kejahatan, itu dia katakan manusia. Ini gimana ini caranya ini, teman-teman, ya? Maka ya kita harus siap ya melawan ya pemutarbalikan fakta ini, melawan kekejian ini, melawan ketidakbenaran ini. Itu tugas orang apologet Kristen yang sesungguhnya. Ya, jadi tidak mengajarkan doktrin ya, tetapi juga mengajar bagaimana bertindak yang benar di tengah-tengah masyarakat. Itu intinya. Lanjut teman-teman.